Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Melanjutkan seri Kolose ya. Di Kolose pasal 1, Rasul Paulus memuji jemaat di Kolose karena iman mereka kepada Tuhan. Lalu di pasal 2 minggu yang lalu, Rasul Paulus mengingatkan mereka, menguatkan mereka tentang bahaya ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu. Kita tahu Kolose seperti apa, jemaat Kolose kebanyakan orang bukan Yahudi. Kalau soal pengajaran mereka berhadapan dengan dua tantangan. Tantangan yang pertama dari orang Yahudi yang menuntut mereka yang bukan Yahudi untuk disunat juga, untuk menyempurnakan keselamatan mereka. Lalu dari pihak bukan Yahudi, dari orang Yunani yang lain, mereka berhadapan dengan ideologi-ideologi, filsafat-filsafat yang populer di masa itu. Salah satunya Gnostisisme yang minggu yang lalu kita bahas. Pasal 3 ini Rasul Paulus bicara tentang new life, hidup baru. Tentang hidup baru teman-teman. Firman hari ini untuk yang sudah hidup baru. Di sini ada yang belum hidup baru? Masih hidup lama? Yang sudah hidup baru, boleh angkat tangan, sudah hidup baru. Kalau misalnya diajukan pertanyaan yes or no question seperti itu, selalu kritis ya teman-teman. Hidup baru itu apa dulu gitu, definisikan hidup baru. Definisikan hidup baru, apa artinya hidup baru bagi kita di dalam Kristus. Nah ini yang saya mau ajak kita untuk merenungkan hari ini. Hidup baru bagi kita itu adalah Tuhan memilih dan memanggil kita. Betul enggak? Kekristenan itu bicara kasih karunia. Kita tidak bisa meraih keselamatan dengan usaha kita sendiri. Kita tidak bisa mendapatkan surga dengan kebaikan kita sendiri. Oleh karena itu Tuhan datang menolong kita. Dan keselamatan di dalam kasih karunia itu adalah pilihan Tuhan bagi kita. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Kesalahpahaman banyak orang adalah berpikir bahwa, banyak orang di dunia, bukan hanya di gereja, banyak orang di dunia, kesalahpahaman kita tentang diri kita sebagai manusia adalah, banyak manusia berpikir bahwa manusia itu bisa baik. Kesalahpahaman humanisme sekuler adalah berpikir bahwa manusia itu bisa baik. Bisa baik, sungguh-sungguh baik. Itu adalah kesalahpahaman atau keengganan untuk mengakui. Saya kira mungkin yang kedua yang lebih tepat, karena kalau kita semua melihat ke dalam diri kita dengan jujur, sejujur-jujurnya, kita akan menemukan bahwa kita tidak baik. Kalau kita melihat ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, memeriksa pikiran kita dengan sejujur-jujurnya, kita akan menemukan bahwa kita tidak baik. Karena itu sebenarnya tidak ada manusia yang benar-benar bisa baik. Tidak ada manusia yang dengan kemampuannya, kekuatannya, hikmatnya, kecerdasannya bisa benar-benar baik dan hanya baik saja.
Itu nggak mungkin. Karena itu ketika kita bicara tentang potensi dan talenta kita sebagai manusia, kita juga harus menyadari ancaman dan bahaya kita sebagai manusia. Saya sering bicara tentang film The Joker. Saya suka sekali film The Joker, karena selesai nonton film itu, saya bilang ke PJ, it could have been me. Saya bisa jadi The Joker. Itu manusia, teman-teman. Nah, lalu bagaimana dengan hidup baru? Hidup baru adalah kita dengan potensi kebaikan kita, segala potensi kebaikan kita, dan segala potensi kejahatan kita, Allah mengintervensi, memilih. Aku pilih dia. Allah mengintervensi bukan hanya memilih, tapi Allah mengintervensi dengan memanggil. Samuel, di perjanjian lama kan, Samuel mau tidur, tiba-tiba dengar suara panggil. Samuel, El. Misalnya kalau di film-film kan ada gemanya gitu kan. Lalu 3 kali Allah memanggil Samuel, El. Lalu Samuel datang ke Imam Eli bilang, aku gak panggil. Karena setelah yang ketiga kali Imam Eli bilang, oh ya kalau panggil nanti bilang, ini aku Tuhan. Bicaralah. Nah, Tuhan memilih dan memanggil kita. New life, hidup baru dalam Kristus selalu dimulai dengan pilihan dan panggilan Tuhan, bukan kita. Tapi ada yang bilang begini, tapi Pak, saya mencari dan menemukan. Ya, mencari, siapa yang mencari akan menemukan. Tapi ketika ada dorongan untuk mencari, sebenarnya itu adalah Roh Kudus memanggil untuk mencari. Ketika pikiran kita dipenuhi pertanyaan tentang keberadaan kita. Saya termasuk orang yang tidak beruntung, teman-teman. Karena saya mulai bertanya tentang kehidupan ketika saya masih kecil sekali. Saya ingat sekali saya berumur 5 tahun, 6 tahun, saya mulai bertanya, hidup ini untuk apa? Kenapa hidup gitu ya? Karena begitu opa saya meninggal dan manusia akan mati. Lalu hidup ini untuk apa? Mati, hidup itu kenapa harus ada? Oh, itu pertanyaan yang susah sekali, membuat pusing om-om saya dengan pertanyaan itu, dan saya hidup dengan pertanyaan seperti itu. Dan itu tidak menyenangkan. Kenapa? Karena orang mau menikmati hidup, dikasih ayo makan enak. Untuk apa makan? Nanti lapar lagi. Senang-senang, untuk apa senang-senang? Nanti habis itu sedih lagi. Ya kan? Pernah berpikir seperti itu? Kalau belum berpikir seperti itu, ya sial, karena sekarang jadi harus berpikir seperti itu. Karena saya ngomong begitu kan, ya kan? Saya udah ngomong, teman-teman udah dengar, jadi akhirnya akan berpikir seperti itu. Tapi teman-teman, syukurnya kita dengan potensi kebaikan, potensi kejahatan, Tuhan datang memilih dan memanggil kita. Dan ketika Tuhan memilih dan memanggil, ketika itulah jalan untuk hidup baru dimulai. Jalan untuk hidup baru dimulai. Tetapi kita tidak akan pernah benar-benar hidup baru kalau kita tidak menjawab. Coba lihat HP-nya, pegang HP-nya, ada yang panggil. Incoming, calling from God. Ada panggilan. Tuhan memanggil. Pencet hijau atau merah? Teman-teman pencet hijau atau merah? Ketika Tuhan memanggil, hidup baru tidak akan dimulai kalau kita tidak menjawab panggilannya. Samuel tidak akan menjadi nabi Samuel kalau dia tidak menjawab panggilan Tuhan. Karena itu pertanyaan yang tadi, sudah hidup baru? Bisa jawab dengan lebih yakin sekarang? Sudah hidup baru artinya Tuhan sudah panggil saya sudah menjawab panggilannya. Siapa yang sudah hidup baru? Sudah yakin, saya sudah hidup baru. Saya sudah menjawab panggilan Tuhan. Ya kan? Hidup baru itu bukan jadi Kristen, teman-teman. Jadi Kristen pindah agama itu belum tentu hidup baru. Hidup baru adalah ketika kita yakin betul Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil kita, dan kita bilang, ya Tuhan. Kalau kita sudah menjawab dan menanggapi panggilannya, maka kita sudah hidup baru. Haleluya. Semua sudah hidup baru, kita boleh beri persembahan sekarang. Iya kan? Udah hidup baru, ngapain? Hidup baru apa? Hidup baru ngapain? Kita harus sadar ini.
Kita dulu semuanya sama berdosanya, teman-teman. Coba lihat kiri kanan. Bilang, kita dulu sama berdosa. Kata sama berdosa itu terlalu halus. Kata sama berdosa itu terlalu halus, teman-teman. Coba lihat lagi teman sebelahnya. Kita dulu sama brengseknya. Itu nggak usah dibahas lagi. Itu nggak usah dibahas lagi. Kita dulu sama berdosanya, kita dulu sama brengseknya. Yang kita perlu bahas sekarang, kalau kita baca Kolose pasal 3, yang kita perlu bahas hari ini adalah, apakah sekarang kita semuanya sama-sama mau taat? Kalau kita dulu sama-sama brengsek, seluruh dunia tahu, teman-teman. Karena Paulus bilang di Roma, tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa, semuanya jahat, teman-teman. Kita semua brengsek itu semua udah tahu, nggak usah diomongin lagi. Yang perlu kita sekarang sering bicarakan adalah apakah kita semua mau taat. Kita semuanya dulu brengsek tapi Tuhan pilih kita, Tuhan panggil kita. Dan kita semua mau jawab panggilan Tuhan. Yes Tuhan, ya Tuhan, oke Tuhan, ne, hananim, ya Tuhan. Ketika kita jawab ya, Tuhan ambil kita dari api neraka gitu. Tuhan tarik kita dari kebinasaan. Tetapi gak berhenti di situ. Hidup baru tidak berhenti di situ. Hidup baru adalah hidup dalam ketaatan. Orang brengsek yang sedang berjuang taat. Itu komunitas kasih karunia. Bukan orang brengsek yang membanggakan kebrengsekan masa lalunya. Sejauh timur dari barat Tuhan membuang dosa kita, teman-teman. Itu artinya masa lalu itu bukan dibikin monumen, dibikin patung untuk dikenang dan dibanggakan, bukan. Dibuang ke dalam tubir laut, jurang paling dalam di lautan, Tuhan buang kebrengsekan kita. Oleh karena itu gak usah ngomong lagi dulu saya kayak gimana, sudah tahu, semua tahu. Karena itu kalau ketemu orang baru teman-teman, lihat wah orangnya begitu ganteng, begitu luar biasa. Harus ingat, dia dulu juga brengsek. Karena itu jangan minder sama dia. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah kita mau taat sama-sama? Jadi ini juga pertanyaan yes no question, ya atau tidak. Pertanyaannya apakah sekarang Anda mau taat? Apakah sekarang kita mau taat? Ya atau tidak? Coba lihat sama temannya. Kalau ya, manggut-manggut. Kalau tidak, geleng-geleng. Ya, yang manggut-manggut gitu ya. Ya. Taatnya gimana? Paulus menjelaskan di banyak suratnya, new life, old life, repentance, pertobatan itu teman-teman adalah perubahan arah. Tadinya ke timur, berbalik jadi ke barat, itu bertobat. Jadi arahnya tuh beda. Ada kota namanya new life, ada kota namanya old life. Mau pergi kemana? Kalau old life pergi ke kiri, kalau new life pergi ke kanan. Identitas kita sudah berubah. Arah hidup kita sudah berubah. Karena disesuaikan hidup kita dengan jati diri kita yang baru. Di bumi ini ada sebuah benua yang unik teman-teman. Benua Australia. Benua Australia itu unik. Kalau hari ini kita pergi ke Australia, dan kita mendarat di tengah Australia, kita akan mendarat di padang gurun, padang pasir. Lalu kita punya pilihan, mau ke utara atau ke selatan. Tapi berdasarkan pilihan itu kita harus menyesuaikan pakaian kita. Kalau kita memilih ke utara, kita akan pergi ke Northern Territory, ke Darwin, kota utamanya. Dan Northern Territory itu tropis. Dan sekarang tropis musim panas, panas banget. Kalau ke utara, harus siapin pakaian tropis, karena itu tropis. Tapi kalau ke selatan, sekarang musim dingin, sekarang winter di selatan. Jadi harus pakai pakaian tebal, harus siapkan pakaian tebal. Benua yang unik sekali. Karena di selatan, kalau di selatan itu musimnya bertolak belakang dengan di utara. Kalau di Korea musim dinginnya Desember, kalau di Australia musim dinginnya Agustus, Juli Agustus. Ini musim dingin. Makanya waktu orang barat datang ke Australia di sebelah selatan, mereka mau Natalan,
Desember mereka mau Natalan pakai jas, dasi, setelan semua. Ternyata summer, Desember itu musim panas di Australia bagian selatan. Nah, New Life, Old Life ini seperti kita mendarat di padang pasir besar di tengah benua Australia. Pilihannya mau kemana? Mau ke utara atau mau ke selatan? Kalau ke utara sesuaikan pakaianmu, pakaian tropis. Kalau ke selatan sesuaikan pakaianmu, pakaian musim dingin. Nah kita ini dulu manusia lama, hidup lama. Hidup lama, pakaian hidup lama seperti apa? Kalau mau ke New Life harus sesuaikan pakaian kita dengan New Life. Ganti semuanya. Pakaian musim dingin dan pakaian musim panas itu berbeda sama sekali. Orang nggak bisa pakai pakaian musim panas di musim dingin. Nah teman-teman, ketika kita memeluk hidup baru di dalam Kristus, kita nggak bisa pakai pakaian hidup lama, nggak bisa sama sekali. Musimnya berbeda sama sekali, gayanya berbeda sama sekali. Mati kalau kita pakai pakaian musim panas di musim dingin, teman-teman. Hidup baru itu analoginya seperti itu. Karena itu kalau kita bilang kita hidup baru tapi masih pakai pakaian hidup lama, manusia lama, kita mati nanti. Kalau kita bilang kita mau hidup di musim dingin tapi masih pakai pakaian musim panas, kita akan mati. Mati, nggak langsung mati tapi pelan-pelan akan mati. Itu kepastian, kematian tanpa baju hangat di musim dingin itu pasti mati. Karena itu Paulus bilang apa? Ada perintah. Ini semua kalimat kata-kata imperatif, perintah. Carilah, pikirkanlah, matikanlah, buanglah. Terus menerus. Ketika kita menjadi manusia baru, yang kita harus lakukan adalah mencari informasi. Hidup sebagai manusia baru itu kayak gimana? Pikirkan setelah dapat informasi itu, hidup sebagai manusia baru itu seperti apa? Ada di dalam Injil. Yesus bilang apa? Mengasihi Tuhan, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Cari informasinya, mengasihi sesama itu seperti apa? Sesama itu siapa? Ada orang Yahudi tanya Yesus, sesama manusia itu siapa? Yesus bilang, tuh cari orang yang paling kamu gak suka. Itu sesama manusia. Orang Yahudi dan orang Samaria musuh-musuhan. Yesus bilang, orang Yahudi sesama manusia bagi orang Yahudi adalah orang Samaria. Teman-teman, cari. Kalau bilang sambut Kristus, jadi manusia baru, hidup baru, new life, cari informasi. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh gitu kan. Kita baca Alkitab buat apa? Bukan buat masuk surga, teman-teman. Kita masuk surga karena kasih karunia, tapi kita baca Alkitab supaya kita tahu surga itu seperti apa hidupnya. Setelah kita baca, apa yang kita lakukan? Setelah kita baca sebuah informasi, apa yang kemudian biasanya secara normal seorang manusia lakukan? Teman-teman, kalau kita baca sebuah informasi, bumi itu datar, kita baca. Apa yang kemudian kita lakukan? Kita akan pikirkan, ya kan? Sebuah bacaan menjadi berarti bagi kita kalau bacaan itu masuk ke pikiran kita. Kalau bacaan yang nggak masuk ke pikiran kita, dia hanya huruf-huruf yang tidak ada artinya, seperti anak yang belum bisa baca. Kalau kita baca Alkitab, kita baca kitab suci, tapi kita nggak pikirkan. Kita baca tentang kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut. Kalau kita hanya baca doang dan kita nggak masukin ke pikiran kita, itu nggak akan ada artinya. Karena itu Paulus bilang kepada jemaat di Kolose, carilah, pikirkanlah, pikirkan. Seperti kita nonton drakor, lalu kita pikirkan, kepikiran, terus pasang di status, sampai di print, ditempel di lemari gitu kan. Carilah, pikirkanlah. Kita pikirkan teman-teman, semua hal yang baik, yang benar, Paulus bilang pikirkan semua itu. Karena itu adalah identitas kita yang sekarang. Setelah kita pikirkan, kita menemukan apa yang kita harus matikan, apa yang harus kita buang. Dan Paulus bilang matikanlah, buanglah. Sekali-sekali? Enggak. Terus menerus. Hidup baru teman-teman adalah ketika kita dikasih tahu, kamu sekarang berubah. Musimnya berubah sekarang. Karena itu cari informasi. Hidup dalam musim yang baru itu seperti apa. Kemudian pikirkan, renungkan, resapi, pahami.
Sampai itu menjadi bagian dari diri kita. Sampai itu merasuki sumsum dan tulang kita. Mengasihi itu seperti apa? Dulu ada yang protes, Pak Sam itu khotbahnya tentang mengasihi sesama terus. Ya memang harus begitu sampai itu merasuki sumsum dan tulang kita. Kalau kita dengar satu kali kita nggak akan masuk. Harus dengar berkali-kali, terus menerus sampai muntah. Muntah itu artinya apa? Artinya udah masuk penuh di dalam dan harus keluar. Dengar firman Tuhan juga begitu. Baca, dengar, sampai muntah. Sampai keluar firman Tuhannya dalam hidup kita. Dan berubah cara berpikir kita. Berubah cara hidup kita. Jadi teman-teman, sudah hidup baru? Kembali lagi ke pertanyaan tadi. Siapa yang sudah hidup baru? Siapa yang sudah cari informasinya? Sudah pikirkan, sudah matikan, sudah buang terus menerus. Kita sedang melakukannya teman-teman. Kasih karunia, hidup dalam kasih karunia itu adalah hidup di antara the already and the not yet. Sudah, tapi belum. Belum, tapi sudah. Belum apa? Kita belum bertemu muka dengan Tuhan. Karena itu kita masih terus mencari, terus memikirkan, terus mematikan, terus membuang. Tapi gak usah takut. Kenapa? Karena kita sudah ditarik dari api neraka. Bagaimana kita sibuk mencari, memikirkan, mematikan, dan membuang itu yang akan menentukan kita bertemu muka dengan Tuhan pada waktunya atau tidak. Jadi teman-teman, sudah hidup baru, kita semua sama, coba lihat kanan kiri, kita semua sama-sama sudah hidup baru. The gift of new life in Christ, teman-teman, hadiah hidup baru di dalam Kristus is for all whom God calls and who are willing to repent of their sins. Hadiah hidup baru dari Tuhan itu adalah untuk semua yang mau menjawab panggilan Tuhan dan yang mau bertobat dari dosanya dan melangkah mengikuti jejak kaki Yesus. Paulus bilang tadi di Kolose 3 ayat 11, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang Yahudi. Tidak ada lagi orang barbar, tidak ada lagi orang Skit. Orang Yunani di masa itu tuh sombongnya luar biasa. Orang barbar itu siapa teman-teman? Orang Yunani di zaman itu memandang semua orang bukan Yunani itu barbar. Tapi Paulus bilang, gak ada lagi Yahudi, gak ada lagi Yunani. Hanya ada orang-orang berdosa diselamatkan oleh kasih karunia. Tapi yang menarik Paulus menyebut orang Skit. Orang barbar dan orang Skit. Orang Skit itu lebih jahat dari orang barbar. Orang Skit itu mereka bunuh orang dan makan orang. Nah, Paulus bilang kepada jemaat di Kolose, gak ada lagi orang Yahudi, gak ada lagi orang Yunani. Gak ada lagi orang barbar, gak ada lagi orang Skit. Semuanya satu di dalam Kristus dan Kristus di dalam semua. Seandainya teman-teman punya sentimen dan satu suku tertentu itu adalah sesamamu manusia yang harus engkau kasihi. Kalau engkau belum bisa mengasihi dia, engkau belum mengasihi sesamamu manusia. Itu Injil ngomong seperti itu. Ada orang yang gak bisa dengan orang yang kotor. Karena dari kecil terbiasa bersih, rapi bersih, rumahnya selalu bersih. Gak boleh setitik debu pun di rumahnya. Kalau orang seperti itu, sesamamu manusia adalah orang-orang yang jorok dan kotor. Kalau engkau belum bisa mengasihi orang yang jorok dan kotor, engkau belum mengasihi sesamamu manusia. Ada amin teman-teman? Kok aminnya gitu-gitu sih Pak? Amin itu soal berkat atau apa bro? Amin masa kayak gitu-gitu diaminin? Ya iya, orang itu firman Tuhan. Ada amin teman-teman? Amin. Di gereja ada tempat di mana semuanya ada di dalam Kristus. Makanya kita nggak boleh punya sentimen, aku nggak bisa dengan suku ini, aku nggak bisa dengan orang ini, aku nggak bisa dengan orang itu, nggak bisa. Bukan hanya sentimen suku, sentimen strata sosial juga nggak bisa kayak gitu. Nggak ada kayak gitu namanya. Gereja adalah tempat di mana satu untuk semua, semua untuk satu. Siapa satu itu? Kristus. Gak ada budak bahkan. Budak dan orang bebas semuanya sama di dalam gereja. Karena itu kita kumpul di sini merayakan Kristus yang membuat kita bisa sama. Walk in the footsteps of Jesus Christ. New life itu adalah berjalan di atas jejak kaki Yesus. Walk in the footsteps of Jesus. New life hari ini teman-teman
Saya yakin, percaya kita semua sudah hidup baru. Amin ya. Semua sudah hidup baru ya, amin ya. Coba lambaikan tangan lagi, saya hidup baru, haleluya. Ya, definisi hidup baru bagi kita adalah melangkah dalam jejak kaki Yesus. Keren kan? Jadi saya akan berhenti di sini teman-teman. Saya beri waktu untuk merenungkan. Kita semua sudah hidup baru. Amin ya. Kita semua dulu brengsek, kita semua sekarang mau taat. Sekarang kita tundukkan kepala dan kita renungkan. Saya minta kita berdoa secara pribadi. Berdoa begini, yang pertama yang teman-teman harus katakan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya brengsek, Tuhan selamatkan saya. Saya brengsek, Tuhan panggil saya. Saya brengsek, Tuhan pilih saya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Semua kita tanpa terkecuali. Kita dulu brengsek, kita dulu jahat. Tapi Tuhan panggil dan Tuhan pilih kita. Setelah mengucap syukur akan panggilan dan pilihan Tuhan, mari kita naikkan janji kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mau taat, aku mau setia. Aku mau melangkah mengikuti jejak kaki Yesus. Sampai aku bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Katakan ini kepada Tuhan. Dan yang ketiga, minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus tolong kami. Kami lemah, kami tidak kuat kalau berjalan sendiri. Kami tidak bisa mematikan kebiasaan lama kami kalau bukan Roh Kudus yang menolong kami. Minta pertolongan Roh Kudus. Mari berseru sekarang kepada Tuhan. Biar Roh Kudus datang dan tolong saya. Ada persoalan-persoalan yang tidak bisa kita atasi sendiri. Ada dosa-dosa yang tidak bisa kita lawan sendiri. Ada godaan-godaan yang tidak bisa kita hadapi sendiri. Datang kepada Tuhan. Minta, Tuhan tolong saya. Saya mau hidup baru mengikuti jejak kaki Yesus. Karena itu Tuhan harus tolong saya sekarang. Tuhan harus tolong saya sekarang. Tuhan harus lepaskan saya sekarang. Saya mau Tuhan mengikuti teladan Yesus. Tuhan tolong saya sekarang. Mari teman-teman secara pribadi naikkan pergumulan pribadimu kepada Tuhan. Tuhan dengar saat ini. Tuhan dengar saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan. Roh Kudus akan menolong setiap kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita akan melihat kita tidak pernah sendirian. Pertolongannya nyata, pertolongannya luar biasa. Dia menolong, menopang, menguatkan kita. Dia mengajar, mendidik, menegur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan.